Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesat kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja, sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kadang-kadang dunia seolah-olah sepenuhnya menentang gereja dan tuli terhadap pesan Injil. Meskipun hal ini mungkin tidak selalu terjadi, Yesus menasihati kita untuk berhati-hati dan cerdas, cerdik seperti ular dalam berurusan dengan dunia sekuler. Kita perlu dipersenjatai, tetapi dengan apa? Yesus memberitahu kita bahwa kesederhanaan seperti anak kecil dengan menjadi tulus seperti merpati akan membuat kita aman dari serigala dunia. Kesederhanaan ini membutuhkan iman dan ketabahan yang kuat, sehingga kita dapat tunduk pada apa yang Tuhan minta dari diri kita, menempatkan diri kita di tangan Bapa. Hikmat Roh. Yesus berjanji kepada para muridnya bahwa ketika mereka dianiaya dan ditanyai tentang iman mereka, Roh Allah akan berbicara melalui mereka. Dia menjanjikan hal yang sama kepada kita hari ini. Namun hal ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh mempersiapkan diri melalui belajar dan berdoa. Memang persiapan paling efektif yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri adalah doa, di mana kita pertama kali bertemu dan mengenal suara Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita. Dari perjumpaan inilah kita dapat menarik kekuatan dan hikmat Roh untuk mempertahankan iman kita di ruang publik. Saudara-saudari, siapapun yang bertahan sampai akhir. Frasa Yesus ini terdengar agak aneh. Apakah Yesus mengatakan bahwa jika kita bertahan pada cobaan hidup, kita akan berhasil ke surga? Kata Yunani untuk akhir, telos,
memberi kita pandangan yang berbeda tentang apa yang Yesus maksudkan di sini. Arti umum dari kata telos mengacu pada garis finish dalam suatu perlombaan. Di sini kita langsung diingatkan akan kata-kata Santo Paulus kepada jemaat Korintus tentang berlari dalam perlombaan untuk menang. Kita tidak didorong untuk bertekun dalam cobaan diri kita sendiri demi penderitaan. Sebaliknya, Yesus ingin kita menanggung pencobaan hidup seperti yang Ia lakukan dengan mengandalkan kasih karunia-Nya, sehingga Dia dapat membawa kita ke tempat Dia berada di surga. Saudara-saudari, semoga firman Allah ini menguatkan iman kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.